Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan di sini aku Ivana Hayu dan temanku Regita Triana. Nah, di sini kami ingin memberikan sebuah ulasan tentang tindak pidana korupsi. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini saat ini korupsi ini merupakan kejahatan yang benar-benar sangat luar biasa. Dikarenakan setiap bulannya atau setiap harinya selalu ada aja kejahatan tentang korupsi ini. Maka dari itu kita akan membahas tentang tindak pidana korupsi. Nah, sebelum kita masuk, kamu tahu nggak apa sih yang dikatakan dari korupsi itu sendiri? Tahu dong, korupsi itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan umum yang berlaku di masyarakat. Nah, dari katanya saja, korupsi itu merupakan perbuatan yang rusak, busuk, dan tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan. Selain itu, korupsi itu merupakan penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Wah, dari katanya saja, korupsi ini udah benar-benar suatu tindakan yang benar-benar rusak, yang benar jahat. Oh iya, Gi, seperti yang aku bilang kan tadi tuh, kalau korupsi di Indonesia ini udah benar-benar banyak banget terjadi di mana-mana. Nah, ini tuh bisa kita sebut sebagai penyakit nggak sih? Menurut kamu itu gimana? Ya, bisa. Bahkan korupsi ini dapat dikatakan sebagai penyakit yang dapat menular. Wow, menular ya? Itu tuh maksudnya gimana menular tuh? Iya, tindakan korupsi ini yang pada awalnya hanya terjadi di daerah-daerah kecil, namun sekarang bisa terjadi di daerah mana saja. Apalagi korupsi ini yang awalnya dilakukan oleh para pejabat tinggi atau bisa yang disebut sebagai white collar crime, sekarang dapat dilakukan oleh pihak-pihak kecil seperti pegawai desa, pegawai kecamatan, dan lainnya. Wow, udah sampai-sampai ke pegawai daerah ya, itu tuh udah bener-bener penyakit yang ganas sih kayaknya korupsi ini di Indonesia. Benar. Jadi Gi, dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi pada saat ini tuh apa sih yang menjadi faktor pendorong atau faktor penyebab dari terjadinya korupsi ini, Gi? Nah, secara umum, faktor pendorong penyebab korupsi itu ada dari faktor politik, faktor hukum, faktor organisasi, dan yang terutama yaitu faktor ekonomi. Yang dimana sudah aku katakan tadi bahwa korupsi itu adalah penyalahgunaan untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Jadi udah pasti ya, yang paling khusus itu sebagai faktor ekonomi ya, korupsi ini. Nah, jadi Gi, ada nggak sih yang merupakan dari faktor penyebab ini dari faktor internal maupun eksternal gitu? Ya, tentu ada dong. Nah, yang dimana yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal itu merupakan faktor pendorong korupsi yang terdapat dari dalam diri kita. Nah, contohnya ini ada beberapa aspek. Yang pertama dari aspek perilaku individu, yang dimana terdapat sifat yang tamak, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Kemudian dari aspek sosial sendiri, perilaku korupsi ini dapat terjadi karena adanya dorongan dari keluarga. Nah, kemudian kan selain itu ada faktor eksternal, yang dimana kan kita ketahui kalau faktor eksternal itu adalah faktor pendorong dari luar diri kita, yang dimana di sini juga ada beberapa aspeknya. Yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga aspek politis, dan yang keempat yaitu aspek organisasi tersendiri. Itu ya faktor eksternal dari dan eksternalnya dari korupsi ini sendiri. Jadi Gi, kalau kita lihat nih dari sisi dampaknya ya, pastinya korupsi ini pun tidak berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Pasti memiliki efek yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara kita ini kan. Nah, jadi apa sih dampak masif dari korupsi itu sendiri? Nah, dampak masif dari korupsi itu sendiri yang pertama ada dampak ekonomi, yang dimana dampak ekonomi ini dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, yang kedua pertumbuhan produktivitas, yang ketiga menurunnya kualitas barang dan jasa, bahkan dapat menurunkan pendapatan negara sehingga banyaknya utang di negara tersebut. Kemudian dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, yang pertama mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, yang kedua meningkatnya jumlah penduduk yang miskin, yang ketiga keterbatasan akses bagi penduduk yang miskin, dan yang keempat meningkatnya kriminalitas. Kemudian ada dampak berdasarkan runtuhnya otoritas pemerintah. Yang pertama, hilangnya sosial politik, yang kedua peraturan perundang-undang menjadi tidak efektif, yang ketiga pelayanan publik pun menurun. Kemudian dampak terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama, munculnya kepemimpinan korupsi, yang kedua hilangnya kepercayaan publik, yang ketiga hilangnya kedaulatan rakyat. Selanjutnya, dampak terhadap penegakan hukum. Yang pertama, menurunnya fungsi pemerintahan, yang kedua hilangnya kepercayaan terhadap lembaga negara. Kemudian ada dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Yang pertama, melemahnya Hamkamnas dan meningkatnya kekerasan dalam masyarakat.
Nah, yang terakhir, dampak terhadap kerusakan lingkungan, yaitu ada kualitas lingkungan dan kualitas hidup menjadi menurun. Oh gitu ya Gi. Jadi Gi, misalnya dalam upaya pencegahan korupsi ini, pastinya lah ada suatu bentuk anti korupsi ini. Nah, bagaimana nilai-nilai dan bentuk-bentuk prinsip yang ada sebagai dalam bentuk anti korupsi ini Gi? Oh, adapun pencegahan korupsi dapat dengan menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi seperti kedisiplinan, kejujuran, kepedulian, kemandirian, tanggung jawab, dan kerjasama, sederhana, keberanian, serta keadilan. Oh, jadi itulah nilai-nilai yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita untuk mendapatkan perilaku anti korupsi ini. Nah, bagaimana dengan prinsip-prinsip anti korupsi ini Gi? Nah, adapun prinsip-prinsip anti korupsi itu, yang pertama ada prinsip akuntabilitas, yaitu kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Yang kedua ada transparansi, yaitu proses kebijakan yang dilakukan secara terbuka. Dan yang ketiga ada kewajaran untuk mencegah manipulasi. Yang keempat ada kebijakan untuk mengatur interaksi yang agar tidak terjadinya penyimpangan yang merugikan. Kemudian yang terakhir ada kontrol kebijakan, yaitu adanya partisipasi dalam mengontrol kebijakan yang dilakukan. Nah, jadi itu aja ya prinsip-prinsip dari anti korupsi ini yang bisa betul. kita tanamkan di dalam diri kita. Nah, sekarang giliran aku nih yang mau bertanya. Tadi kan kita udah ngebahas tuh apa pengertian, faktor, dampak dari korupsi tersebut. Sekarang, bagaimana sih upaya dan strategi kita untuk memberantas korupsi ini menurut kamu? Jadi seperti yang aku bilang kita bilang di awal tadi kan, kalau sebenarnya korupsi ini sudah penyakit yang menempel terhadap semua aspek kehidupan masyarakat saat ini. Nah, maka dari itu sangat sulit bagi kita untuk menentukan bagaimana pemberantasan korupsi ini. Nah, maka dari itu sebenarnya jawaban yang paling tepat itu untuk upayanya itu cuman hanya adanya bentuk pemidanaan terhadap korupsi ini. Jadinya yaitu pemidanaan berupa hukum pidana. Tapi kita ini tidak hanya bisa mengandalkan bentuk pemidanaan ataupun hukum pidana untuk pemberantasan korupsi ini ke depannya. Nah, maka dari itulah kita perlu mengadakan evaluasi, pengembangan terhadap strategi ke depannya tentang bagaimana pemberantasan korupsi ini. Oh, jadi begitu ya, Fa, upaya-upayanya. Jadi, sekarang bagaimana sih strategi yang sudah pernah dilakukan untuk memberantas korupsi ini? Nah, jadi strategi-strategi yang pernah dilakukan dalam pemberantasan korupsi ini yaitu dengan adanya pembentukan lembaga anti korupsi, yang mana di sini akan membahas tentang strategi-strategi dalam pemberantasan korupsi ini dan juga adanya pencegahan korupsi di sektor publik, yaitu contohnya khususnya untuk di pejabat publik dan juga kepegawaian publik. Nah, selanjutnya yaitu adanya pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu ada pembuatan berbagai instrumen hukum dan juga mendukung pencegahan pemberantasan korupsi ini. Dan juga adanya kerjasama internasional seperti PBB, World Bank dan juga Transparansi Internasional atau IT. Yang mana nanti di sini juga akan membahas tentang strategi-strategi pemberantasan korupsi ini dan juga adanya monitoring dan evaluasi. Yang mana tadi seperti ya dari awal sudah aku bilang bahwa kita terus mengevaluasi strategi-strategi yang ada dan juga dilakukan monitoring untuk apakah strategi yang dilakukan ini bekerja dengan baik ataupun tidak. Wow, jadi begitu ya upaya dan strategi yang pernah dilakukan untuk memberantas korupsi ini. Ya. Terus gimana nih kerjasama, gerakan, dan instrumen internasional dalam pencegahan korupsi ini? Nah, jadi adapun gerakan-gerakan yang pernah dilakukan dalam pencegahan korupsi ini seperti adanya gerakan organisasi internasional yang mana pernah dilakukannya adanya konvensinya itu membahas tentang strategi-strategi pemberantasan dalam korupsi. Contohnya itu seperti PBB tadi juga ada kan, World Bank dan juga adanya OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development dan juga adanya masyarakat Uni Eropa. Selanjutnya ada juga gerakan lembaga swadaya internasional yang mana ini nih lembaga dalam bentuk non pemerintah yang mana ada Transparansi Internasional atau IT dan juga Integrity Action. Nah, yang terakhir adanya instrumen internasional pencegahan korupsi ini seperti United Nations Convention Against Corruption atau kita sebut sebagai UNCAC dan juga adanya Convention of Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction. Oh, jadi udah banyak ya organisasi yang ikut serta dalam pemberantasan korupsi ini. Tetapi tetap saja korupsi ini sering terjadi di Indonesia.
Itu lagi, sepertinya korupsi ini sudah penyakit yang kanker stadium 4 ya di Indonesia. Wow. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih tentang korupsi. Sekarang di mana sifat tentang pengaturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi tersebut? Nah, jadi tentang pengaturan dari tindak pidana korupsi ini sebenarnya itu sudah ada di dalam KUHP. Yang mana, tapi di dalam KUHP ini tidak diatur secara rinci, Gi. Nah, jadi ada pun aturan khususnya yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mana membahas tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Oh, jadi di situ ya pengaturan tindak pidana korupsi tersebut. Oh iya, aku pernah dengar nih tentang gratifikasi. Itu apa ya? Nah, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang 20 Tahun 2001 ini ada mengatur tentang gratifikasi yang khususnya itu dalam pasal 12B, yang mana gratifikasi ini adalah bentuk pemberian atas pekerjaan yang diperoleh, yang mana gratifikasi ini hanya ditujukan kepada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara yang mana sebagai penerima pemberian ini. Oh, jadi itu ya. Tapi kalau gratifikasi dengan suap itu menurut kamu gimana? Berbeda atau gimana? Berbeda dong, pastinya. Yang mana gratifikasi ini kan dia tuh sebagai bentuk terima kasih, umpamanya tuh, tapi berupa pemberian, itu kita tidak boleh menerima sebenarnya, Nah, sedangkan suap ini memiliki maksud dan tujuan, pendorong untuk melakukan suatu tindakan, Jadi itu bedanya gratifikasi dengan suap. Oh, jadi begitu. Begitu ya teman-teman. Itulah perbedaan gratifikasi dan suap. Nah, kita sebagai mahasiswa tentu memiliki peran penting untuk menentukan nasib Indonesia ke depannya. Nah, dengan adanya idealisme, semangat muda, dan kemampuan intelektual yang tinggi, mahasiswa mampu berperan sebagai agen perubahan atau agent of change. Nah, seperti yang pernah kita lihat nih dahulu, peran mahasiswa terlihat menonjol dalam peristiwa-peristiwa besar seperti Sumpah Pemuda, Kebangkitan Nasional, dan Proklamasi Kemerdekaan. Maka peran mahasiswa di sini diharapkan dapat menjadi motor penggerakan atau utama gerakan anti korupsi di Indonesia. Jadi sebagai kita nih mahasiswa, gimana sih yang kita harapkan untuk kedepannya? Oh gitu, Jadi pastilah tentu ya kita sebagai mahasiswa ini diharapkan harus bergerak agar nasib Indonesia kedepannya itu bagus-bagus aja kan gitu. Nah, adapun peran kita sebagai mahasiswa ini untuk sebagai gerakan anti korupsi ini, contohnya tadi pasti sebagai agent of change atau agen perubahan, dan juga mampu menyuarakan kepentingan masyarakat, seperti demo-demo itu kan kita menyuarakan juga aspirasi masyarakat. Nah, juga mampu kita tuh mengkritis kebijakan-kebijakan dari koruptif ini, Jadi kita tuh harus berpikir kritis, sebagai mahasiswa, dan juga kita itu harus mampu sebagai menjadi watchdog-nya lembaga-lembaga negara dan penegak hukum ini, Oh, jadi itu ya, peran-peran kita sebagai mahasiswa. Tapi bagaimana sih keterlibatan kita dalam pencegahan korupsi ini? Nah, iya, pastinya kita juga terlibat nih dalam gerakan anti korupsi ini. Jadi keterlibatan kita ini kita bisa bedakan menjadi 4 wilayah, seperti di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus kita, dan juga di lingkungan masyarakat sekitar kita, dan juga pastinya di dalam tingkat nasional maupun juga lokal. Oh, jadi itu ya, peran kita sebagai mahasiswa dalam penggerakan anti korupsi ini. Iya, jadi itulah peran-peran kita, Oke. Jadi, jangan lupa semangat mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Yeay! Oke, baiklah. Demikianlah podcast kami hari ini mengenai tindak pidana korupsi. Semoga kita bisa ketemu ya di lain waktu lagi. Bye!